warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Suci Arini, guru SDN 001 Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi kelas 6, tema 5, Wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran yang ketiga. Disimak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara benar. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dan yang keempat, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Yang pertama, muatan IPA. Di arena pameran negara-negara ASEAN, terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata yang terbuat dari bahan magnet. Perhatikan berbagai cenderamata yang terbuat dari bahan magnet berikut. Yang pertama ada cenderamata burung cendrawasih dari Papua. Yang kedua, ada cenderamata bergambar Monas dari Jakarta. Yang ketiga, ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Dan yang selanjutnya, ada wayang, kapal pinisi, dan juga orang hutan, satwa langka dari Indonesia. Apakah kamu pernah melihat cenderamata yang terbuat dari magnet? Ya, betul sekali. Biasanya cenderamata ataupun hiasan yang terbuat dari magnet banyak ditempel pada pintu kulkas, sehingga pintu kulkas akan kelihatan lebih cantik. Sekarang, kamu akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Sudah disiapkan kan alat dan bahannya? Oke, yuk kita mulai. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, sepasang magnet. Yang kedua, peniti. Yang ketiga, penjepit kertas. Yang keempat, pensil. Yang kelima, pulpen. Dan yang keenam, kertas. Sudah disiapkan semuanya? Kita lakukan sama-sama yuk. Langkah yang pertama, dekatkan kutub magnet yang sama dari kedua magnet. Kutub magnet ada dua ya, satu kutub utara dan yang satu kutub selatan. Langkah yang pertama, dekatkan kutub magnet yang sama dari kedua magnet. Jadi misal satu utara, yang satu juga utara. Silahkan didekatkan. Sudah? Jangan lupa diisi ya di tabelnya. Langkah yang kedua,
Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Misal satu kutub utara, jadi yang satunya kutub selatan. Silahkan didekatkan. Jangan lupa tulis di tabelnya. Oke, langkah yang ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Oke, good. Langkah yang keempat, dekatkan magnet dengan kertas. Amati apa yang terjadi. Jangan lupa ditulis di tabel. Langkah yang kelima, dekatkan magnet dengan pensil. Jangan lupa diamati dan ditulis di tabel. Langkah yang keenam, dekatkan magnet dengan peniti. Sudah? Oke. Jangan lupa ditulis ya. Langkah yang ketujuh, dekatkan magnet dengan pulpen. Jangan lupa diamati dan tetap ditulis di tabel. Dan yang terakhir atau langkah yang ke-8, letakkan satu magnet di atas kertas. Dan letakkan magnet yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah, silakan Ananda geser ke kiri ataupun ke kanan, ke depan ataupun ke belakang. Silahkan amati apa yang terjadi dengan magnet yang berada di atas kertas. Jangan lupa ditulis hasilnya ya. Ananda semua, jangan lupa tulis hasilnya pada laporan hasil percobaan dan nanti dikirim ya ke Ibu. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Setelah melakukan percobaan, Ananda jadi tahu apa saja sih sifat-sifat magnet? Ya, betul sekali. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua, magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senama atau utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan akan tolak-menolak, tidak mau lengket. Dan yang keempat, kutub yang tidak senama atau utara dengan selatan ataupun selatan dengan utara akan tarik-menarik. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Seperti tadi, ada magnet di atas kertas dan di bawah kertas. Yang di bawah kertas kita geser, yang di atas kertas akan mengikuti. Dan yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Seperti tadi, ada peniti dan juga penjepit kertas. Itulah contoh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Untuk itu, Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi seperti berikut. Petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Yang pertama,
Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Huruf besar, nama lainnya huruf kapital ya. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos juga. Dan yang kelima, tulislah alasan tujuan mengikuti klub. Yang keenam, jangan lupa dilengkapi dengan tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Setelah Ananda memahami tentang petunjuk pengisian formulir, silahkan Ananda perhatikan soal yang terdapat di buku siswa. Yang pertama, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Jawabannya adalah sebagai petunjuk pengisian formulir bagi pengisi formulir. Pertanyaan yang kedua, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Jawabannya adalah menuliskan identitas diri, menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan mencantumkan tanda tangan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Ya, agar alamat mudah ditemukan. Pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Tentu saja alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut nyasar. Pertanyaan yang kelima, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Anak-anak hebat harus semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan hindari kerumunan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.